Korut konfirmasi uji coba rudal hypersonic disaksikan langsung Kim Jong-un. Korea Utara atau Korut telah menguji coba rudal hypersonic di mana hulu ledaknya mengenai target pada jarak 1000 km. Uji coba itu disaksikan langsung oleh pemimpin negara itu Kim Jong-un. Demikian laporan Rodok Sinmun, surat kabar dan juga Partai Buruh Korea yang berkuasa di negara tertutup itu dinukil dari Sputnik. Laporan sebelumnya mengatakan Korut pada Selasa pagi menampakkan satu proyektil yang kemungkinan adalah rudal balistik ke arah Laut Jepang. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan secara resmi menyatakan rudal tersebut terbang setidaknya 700 km dengan kecepatan tertinggi 10 Mach dengan ketinggian terbang tertinggi 60 km. Menurut militer Korsel, proyektil ini lebih maju dari yang diluncurkan Korut sebelumnya. Meski begitu, JCS sejauh ini menolak untuk mengkonfirmasi apakah itu rudal hypersonic. Ini merupakan uji coba senjata kedua yang dilakukan Korut pada awal tahun ini. Peluncuran sebelumnya terjadi pada 5 Januari lalu. Belakangan, Korut yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea atau DPRK, melaporkan menguji coba rudal hypersonic dan terbang atau yang terbang 700 km yang tepat mengenai sasaran. Militer Korsel kemudian mengatakan proyektil yang ditembakkan pada 5 Januari itu terbang kurang dari 700 mm atau kilometer dengan kecepatan maksimum 6 Mach di ketinggian kurang dari 50 km. Bergejolak, Menteri Pertahanan Israel sebut Kim Jong-un gila, Korea Utara bersedia musnahkan Israel dengan nuklir. Setelah pemimpin Korea Utara disebut sebagai orang gila oleh Menteri Pertahanan Israel, Pyongyang menanggapinya melalui sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea KCNA yang dikelola negara itu. Komentar sembrono dari Menteri Pertahanan Israel adalah perilaku kotor dan jahat dan tantangan berat bagi DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea. Menurut KCNA, seperti dikutip dari Sputnik News, Pyongyang dalam tanggapannya juga menyebut Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dunia karena memiliki senjata nuklir namun menolak untuk mengakuinya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel yang menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un gila dan radikal membuat Pyongyang naik pitam. Lieberman membuat pernyataan itu sekaligus mencela komitmen Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman global yang dilakukan oleh senjata nuklir Korea Utara. Pasalnya, hal itu akan menyebabkan Washington mengalihkan sumber keamanan dari pertahanan Israel. Ini adalah cara sinis untuk melepaskan diri dari kecaman dan kutukan dunia sebagai pengacau kedamaian di Timur Tengah, penjajah wilayah Arab dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, bunyi kantor berita Korea Utara. Pyongyang dengan tajam mengamati bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang secara ilegal memiliki senjata nuklir. Dalam menyatakan bahwa Israel melalui suara Lieberman telah melukai martabat kepemimpinan tertinggi Pyongyang, memperingatkan bahwa Yerusalem akan mendapatkan apa yang oleh KCNA sebut sebagai hukuman tanpa ampun 1000 kali lipat. Yerusalem harus berpikir dua kali mengenai konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh kampanye kotor melawan DPRK untuk menutupi kejahatan pendudukan wilayah Arab dan mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah, ancam KCNA. Iran dan Korea Utara bantu Suriah bangun reaktor nuklir, musuh ketakutan. Seorang mantan anggota parlemen Suriah dan anggota oposisi Suriah saat ini mengatakan jika Iran dan Korea Utara membantu rezim Suriah membangun reaktor nuklir. Tuduhan itu diungkap dalam laporan surat kabar Arab Saudi OKAS dilansir Memo pada Kamis kemarin. Muhammad Barmo merupakan bagian dari oposisi Suriah di utara negara itu. Dia mengatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sedang mengerjakan proyek untuk membangun reaktor nuklir di dataran Al-Gab di barat laut Suriah.
Dengan bantuan dari sekutunya Iran dan Korea Utara, tuduhan Barmo adalah yang terbaru dari banyak lainnya di tahun-tahun sebelumnya yang juga menuduh Teheran dan juga Pyongyang berusaha membantu Damaskus mengembangkan kemampuan nuklir. Pada tahun 2018, portal berita berbahasa Arab yang berbasis di London Al-Quds Al-Arabi mengutip sumber lain di oposisi Suriah yang mengatakan pemerintah Suriah sedang membangun reaktor nuklir di dekat Al-Qushair dengan dekat perbatasan Lebanon. Batang uranium dilaporkan dipindahkan ke fasilitas bawah tanah di daerah tersebut. 3 tahun sebelumnya, surat kabar Jerman Der Spiegel juga melaporkan Badan Intelijen Barat telah menemukan rezim Suriah menyimpan 8.000 batang bahan bakar nuklir di fasilitas bawah tanah rahasia yang terhubung dengan Danau Zaita di dekatnya melalui sumur yang dalam. Menurut laporan itu, praktik semacam itu tidak diperlukan untuk gudang senjata umum, tetapi sangat sesuai dengan persyaratan untuk fasilitas nuklir. Laporan tersebut menyebut fasilitas itu kemungkinan digunakan sebagai lokasi dan metode untuk menyelamatkan program senjata nuklir yang sedang dikerjakan di reaktor Al-Kibar di Provinsi Timur Deir ez-Zor. Reaktor itu yang dibangun oleh Korea Utara dihancurkan oleh serangan Israel untuk mengakhiri propaganda ataupun program pada tahun 2007 lalu. Kembali lebih awal ke tahun 2013, Institut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington menyatakan dalam laporan bahwa Suriah diyakini sebagai aktif menyembunyikan aset yang terkait dengan upaya reaktor nuklirnya yang tidak diumumkan di masa lalu, merujuk pada stok besar logam uranium alam. Laporan lainnya pada 2018 menambahkan fasilitas yang dilaporkan berada di Al-Qushair tidak memiliki pagar keamanan yang mirip dengan kasus reaktor nuklir Al-Kibar yang hancur. Klaim Barmo bahwa rezim Suriah sedang mengembangkan reaktor nuklir dengan bantuan Korea Utara dan Iran muncul di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai penyelamatan kesepakatan nuklir Iran di ibu kota Austria, Wida. Jika Damaskus, Pyongyang, dan Teheran memang membangun reaktor dan bekerja sama dalam program nuklir Suriah yang dihidupkan kembali, akan muncul spekulasi baru tentang langkah apa yang berpotensi diambil Israel untuk mencoba lagi menghilangkan peluang kemampuan nuklir Assad, terutama dalam upaya mencegah ketiga negara memiliki senjata tersebut.